Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandika dengan nomor NIM 200641035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji komparatif dengan Paired Sample T-Test. Tujuan praktik ujuannya yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Contohnya untuk membedakan adanya perbedaan nilai pretest dan post-test. Kemudian nilai sebelum kursus dan sesudah kursus atau yang lainnya. Nah, di sini ada contoh soal atau kasus. Berikut adalah data nilai pretest dan posttest dari kelas 3 pada tema 5, subtema 2, dan ujilah apakah ada perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest. Jika ada perbedaan, manakah di antara keduanya yang lebih baik? Gunakan taraf signifikasi 5%. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya dan nilai pretest posttestnya. Ada 30 responden atau data ya. Maka langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita mulai dari variabel view ya. Pada kolom pertama di nama yaitu kita masukkan nama pretest, kemudian desimalnya kita 0, aliknya kita center. Nah, kemudian tabel yang keduanya yaitu posttest. Desimalnya sama 0 juga ya. Kemudian sama ininya di tengah juga center. Kemudian untuk memasukkan datanya maka perlu ke data view. Nah, diperolehlah ada nilai variabel pretest dan posttest. Nah, untuk mempermudah dalam memasukkan datanya, kita copy paste saja dari Excel ya. Kita copy paste. Sini. Tes ya. Paste. Kemudian sini juga sama. Sini paste. Ya, sudah masuk semua datanya. Kemudian kita hitung ya dengan cara klik analyze ini, compare nean Paired Sample T-Test ya. Kemudian kita masukkan pretest ini di variabel 1 dan posttest kita masukkan ke variabel 2 dengan cara klik pretest, klik anak panah ini, dan klik posttest, klik anak panah juga, kemudian klik option. Nah, confidence intervalnya yaitu 95%. Kalau sudah klik continue dan OK, ditemukanlah hasil hitungan dari data yang kita masukkan ya. Ada 3 tabel di sini, ada Paired Sample Statistik dan di situ ada mean ya dari pretest dan posttestnya, kemudian n jumlah datanya itu ada 30, ada standard deviation, kemudian ada standard error mean. Nah, untuk tabel yang kedua Paired Sample Korelasi itu tujuannya untuk yaitu hasil output yang menampilkan hubungan atau korelasi dari pretest dan posttest itu ya. Kemudian bagaimana kita menyimpulkan apakah ada hubungan atau tidaknya antara posttest dan pretest gitu kan. Dan itu maka kita harus bandingkan dengan ketentuan yaitu sig
lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Data yang kita peroleh signya itu 0,020 maka lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu HO ditolak. Jadi hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran saintifik ya dari tema 5 subtema 2 itu tingkat hubungannya cukup besar, yaitu di sini korelasinya itu 0,422. Kemudian pada tabel ketiga yaitu paired sample t-test, yaitu output yang menampilkan nilai uji beda antara pretest atau posttest dari pembelajaran saintifik tadi. Bagaimana? Apakah ada perbedaan nilai pretest dan posttestnya? Dengan begitu kita juga sama harus lihat ketentuannya. Ketentuannya yaitu jika sig 2 taglet lebih besar dari 0,025 maka HO diterima. Jika sig 2 taglet lebih kecil dari 0,025 maka HO ditolak. Dari hasil hitungannya kita peroleh sig 2 tagletnya yaitu 0,000 maka lebih kecil dari 0,025. Dengan begitu maka HO ditolak. Jadi ada perbedaan antara nilai pretest dan posttest sesudah pembelajaran dan sebelum pembelajaran dengan metode saintifik dari tema 5 subtema 2 itu berpengaruh terhadap hasil posttest. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.